Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Malan Rohifah, NIM 400. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Nah, bayi salam atau biasa disebut dengan salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembeli suatu barang atau biasanya barang hasil pertanian yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Adapun salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam yang kedua dilakukan antara bank dengan pemasok. Penerapan transaksi salam dalam dunia perbankan masih sangat minim. Bahkan sebagian besar bank syariah tidak menawarkan skema transaksi ini. Hal ini dapat dipahami karena persepsi masyarakat yang sangat kuat bahwa bank, termasuk bank syariah, merupakan institusi untuk membantu masyarakat jika mengalami kendala likuiditas. Dengan demikian, ketentuan salam yang mensyaratkan pembayaran di muka merupakan suatu hal yang masih sulit untuk diaplikasikan. Kendati demikian, semakin transaksi ini tetap potensial dikembangkan di Indonesia seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah untuk mengembangkan kemampuan akses pendanaan petani. Penggunaan skema salam relatif lebih tepat dan lebih menguntungkan. Adapun keuntungan menggunakan skema salam ini, yang pertama itu bagi petani. Skema salam dengan pembayaran di muka akan sangat membantu petani dalam membiayai kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Dengan demikian, petani memiliki kesempatan dan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar dapat menghasilkan produk pertanian yang lebih banyak, sehingga di samping untuk diserahkan kepada pemilik sebanyak yang sudah ditentukan, juga dapat digunakan untuk diri sendiri atau dijual kepada pihak lain. Selanjutnya ada juga keuntungan bagi pemerintah. Penggunaan skema salam dengan ciri pembayaran di muka akan dapat mempercepat pencapaian target-target pemerintah dalam mendorong peningkatan cadangan pengadaan produk pertanian. Skema ini dipandang dapat mengantisipasi keengganan petani menjual produknya kepada pemerintah selama ini, baik karena telah terbiasa menjual kepada pedagang besar. Keuntungan lainnya bagi pemerintah adalah dengan tercapainya target cadangan pengadaan produk pertanian dengan dana yang terjangkau. Pertanian dengan dana yang terjangkau maka akan mempercepat peran serta pemerintah dalam ekspor produksi pertanian ke luar negeri yang belakangan ini mengalami kenaikan harga. Nah, selanjutnya juga ada keuntungan bagi pengusaha. Penggunaan skema salam bagi pengusaha berpotensi meningkatkan efisiensi dan nilai penjualan pengusaha produk pertanian. Pengusaha yang dalam hal ini berperan sebagai penjual produk pertanian baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor akan dapat memiliki produk pertanian dari petani dengan harga yang relatif akan lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Selanjutnya ada keuntungan bagi bank. Skema salam pada dasarnya sangat menguntungkan bagi bank syariah, mengingat pembeli sudah menyerahkan uangnya terlebih dahulu di muka. Dengan demikian, risiko gagal membayar utang tidak ada sama sekali. Walaupun transaksi ini menimbulkan risiko baru, yaitu kegagalan menyerahkan barang. Dengan pengalaman dan jaringan petani yang dimiliki bank, risiko ini mestinya tidak sulit untuk diatasi oleh bank syariah. Adapun rukun-rukun transaksi salam, yang pertama yaitu transaktor. Transaktor terdiri atas pembeli atau muslam, yang dalam hal ini adalah nasabah, dan penjual atau muslah ilaih, dalam hal ini adalah bank syariah. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Adapun objek salam, DSM dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh barang yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Ketentuan tersebut antara lain, yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahan. Yang keempat yaitu waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dan yang terakhir atau yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam salam adalah pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual atau bank syariah dan menerima atau pembeli yaitu nasabah.
Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat, tindakan, maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang salam dan pihak lain untuk membeli barang salam. Dalam fatwanya, DSM menyatakan bahwa sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak dipandang merugikan kedua belah pihak, kesepakatan salam dapat dibatalkan. Ini ada alur transaksi salam. Yang pertama itu negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu setelah akad disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga yaitu penjual mulai memproduksi atau menyelesaikan tahap penanaman produk yang diinginkan pembeli. Setelah produk dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati oleh pembeli. Lalu yang keempat, setelah menyepakati transaksi salam, bank langsung melakukan pembayaran kepada pemasok. Kelima yaitu dalam rangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan dengan bank, pemasok mengirim produk salam kepada pemasok sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu bank menerima dokumen penyerahan produk salam kepada nasabah dari pemasok. Nah, sekian presentasi atau penjelasan saya tentang akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.